Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, khususnya di pagi ini. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha, berupaya mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, diantaranya dengan thalabul ilm. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, kita lanjutkan menyampaikan tentang Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kita bacakan pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan sebelumnya, yaitu hadis yang ke-34 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sudah sampaikan penjelasan sebagiannya, maka pada kesempatan pagi ini insyaallah akan kita tambahi penjelasan dari hadis yang dimana kita bacakan adalah hadis yang dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Itu sebuah hadis yang dinukil dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan tangannya, maka rubahlah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Rawahu Muslim. Di penjelasan sebelumnya oleh ikhwah azanatullah, kita telah sampaikan mengenai pengertian amar ma'ruf, kemudian pengertian nahi mungkar, sampai kepada juga hukum yang mengingkari kemungkaran, yang dimana bisa jadi hukumnya adalah fardu kifayah pada asalnya, kemudian suatu saat bisa menjadi fardu ain. Dan selanjutnya yang dijelaskan terkait dengan hal ini, yaitu ketika seseorang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini tidak bisa disamakan antara satu dengan yang lainnya, sehingga ada perbedaan tingkatan dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dilihat siapa orang tersebut. Maka di sini mungkin kita bisa bagi secara umum ada 4 golongan. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang awam. Orang-orang awam di sini maksudnya orang-orang yang muslim tapi mereka ilmunya masih minim, masih sedikit. Dia memiliki agama Islam, dia mengerti Islam itu karena kebiasaan. Artinya mungkin di keluarganya, di lingkungannya, ketika melakukan berbagai macam amalan Islam, ya dia ikut-ikutan. Ketika ditanya, kamu kenapa kamu melakukan sholat? Ya saya muslim.
kenapa sholatmu seperti itu, yang lainnya seperti itu juga. Jadi dia tidaklah memiliki keilmuan tersendiri di dalam amaliyahnya. Kalaupun memiliki juga masih minim. Maka golongan ini tetap memiliki kewajiban amar nahi mungkar dalam hal apa? Dalam hal yang dia sudah mengetahuinya. Ibarat dia itu misalkan seorang ayah, seorang bapak. Maka ketika dia pernah mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ceramah-ceramah, mendengarkan pengajian-pengajian meskipun tidak rutin begitu, dan mereka tahu bahwasanya memang inilah ajaran yang benar, maka sebatas itulah yang disampaikan kepada keluarganya, ya, kepada istri, kepada anaknya. Kalau seorang istri ya kepada anak-anaknya, mengingatkan pada suaminya, kalau bisa kepada kerabatnya, misalkan tentang masalah sholat. Meskipun tidak memahami tentang detail bagaimanakah kaifiatus sholat, tentang tata cara sholat bersama dalilnya, tapi dia paham, ngerti wajibnya sholat, dan dia tahu bagaimanakah gerakan sholat yang benar. Maka sebatas itulah yang dia lakukan. Kalau ada mungkin anaknya atau mungkin istrinya atau istri melihat suaminya melakukan gerakan-gerakan sholat yang salah, maka dia ingkari. Tidak seperti itu, seharusnya seperti ini. Nah, inilah orang-orang yang dia masih memiliki keilmuan yang sedikit, tetap dia itu memiliki kewajiban sebatas keilmuannya. Sebatas keilmuannya. Kemudian yang kedua para jamaah adalah talibul ilm. Dan kita mungkin masuk di bagian ini, ya. Tidak hanya sekedar mendapatkan ilmu ketika diberitahu orang, ketika mendengarkan khutbah, atau ketika sedang katakanlah tidak sengaja kita ada di satu tempat kemudian ada ceramah di situ, ibaratnya sedang marung di warung, ternyata pemilik warung yang di setel itu adalah ceramah, akhirnya kita mendengarkan. Nggak ada sengajaan untuk mendengarkan. Nah, itu adalah orang-orang yang dikatakan tadi adalah minim ilmu. Tapi seorang talibul ilm ini dia menetapkan dirinya untuk mencari, untuk belajar. Seperti kajian rutin setiap ahad atau sepekan 2 kali, sepekan 3 kali. Memang sengaja seorang penuntut ilmu ini ingin mencari ilmu, namanya saja talibul ilm, yaitu penuntut ilmu harus mencari ilmu, bukan diam saja. Jadi ilmu dicari, ilmu didatangi, bukan menunggu ilmu datang kepadanya. Nah, bagi seorang talibul ilmi ini para jamaah, tentunya kewajibannya lebih tinggi dibandingkan dengan orang awam. Ya. Apa yang dilakukan ketika dia sudah memahami sekian ilmu yang dia miliki, kemudian dia juga sudah memahami tentang ilmu tersebut dan dia mengamalkannya, maka dia mendakwahkannya. Dia mendakwahkan ilmu-ilmu yang sudah dia miliki. Ibarat dia sudah belajar tentang, misalkan contohnya tentang masalah taqsimut tauhid, tentang masalah pembagian tauhid. Ya, maka dia sampaikan kepada orang lain bahwasanya tauhid itu ada 3. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jelaskan bahwasanya kalau rububiyah itu demikian, uluhiyah demikian, asma wa sifat demikian. Nah, ini adalah tugasnya seorang talibul ilm. Ketika nanti mendapati kemungkaran, misalkan ada orang mengatakan orang itu ketika ada suatu acara, kegiatan, momen dan yang lainnya, kemudian ada ritual-ritual yang itu menyalahi tauhid, dia katakan itu adalah perbuatan syirik, itu perbuatan yang tidak benar. Maka tugasnya seorang talibul ilm ini mengingatkan kepada siapa yang dia hadapi, apakah keluarganya, temannya, atau mungkin orang lain, maka mengingatkan tentang kemungkaran tersebut. Jadi lebih daripada orang awam. Kemudian yang ketiga para jamaah, yaitu tentunya adalah ahlul ilm, yaitu para ulama. Ini tugasnya lebih berat. Tugasnya lebih berat karena dinamakan dengan alim, orang yang punya ilmu,
maka dia harus betul-betul bahasanya peka, kemudian memahami situasi dan kondisi, bisa melihat ini kemungkaran, ini bukan kemungkaran. Kalau ini berupa kemungkaran, maka dia sampaikan kepada mad'unya yang dia dakwai, ini kemungkaran karena ini, tidak boleh karena Allah melarang dengan ayat ini, tidak boleh karena Rasul bersabda demikian. Jadi dibarengi dengan dalil-dalil yang pasti, karena seorang alim. Adapun seorang thalib tadi itu bisa jadi mungkin dalilnya kadang ada kadang tidak, karena bisa jadi hafal bisa jadi tidak. Itu seorang alim, dia menjelaskan secara detail tentang keilmuannya, bahwasanya kita misalkan syirik, kenapa ini syirik? Karena Allah berfirman demikian, karena Nabi bersabda demikian. Ya, ada dalil-dalil yang khusus yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dan ini memang kewajiban bagi seorang alim untuk menjelaskan. Kalau tidak dijelaskan oleh mereka, oleh ahlul ilm, siapa lagi yang menjelaskan yang bisa lebih detail? Maka ini tugasnya seorang alim. Adapun yang keempat yaitu umara. Kalau tadi ulama, sekarang umara. Umara yaitu yang dimaksud adalah pemerintah. Maka di tangan pemerintah inilah, penguasa inilah, tugas besar itu terpikulkan kepada mereka. Ini kembali kepada dalil yang kita bahas, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu tugasnya adalah penguasa, tugasnya pemerintah, karena dia punya kekuasaan. Nah, disinilah pentingnya ketika seorang punya kedudukan, punya jabatan, maka hendaklah memanfaatkan kedudukan jabatannya itu untuk mengingkari kemungkaran dengan kekuatannya, dengan tangannya, dengan jabatannya. Ya, di lingkungan yang dia berada di situ. Misalkan ada orang yang menjadi pejabat, ya katakanlah misalkan di pemerintah, entah dia itu menjadi kasubag misalkan, atau dia itu menjadi apa, intinya punya bawahan dan bawahannya melakukan kemungkaran, maka dengan tangan, dengan kekuasaan. Apatah lagi seorang pemimpin negara, presiden, ya berat tugasnya untuk mengingkari kemungkaran demikian. Oleh karena itu para jamaah, kita senantiasa jangan hanya bisa mengkritisi dan mengkritik pemerintah. Pemerintah siapapun dia, presiden siapapun dia juga manusia. Tidak ada manusia yang ketika mereka itu dikritik kemudian nyaman-nyaman saja, tenang-tenang saja, tidak ada. Walaupun dari lisannya mengatakan ya terima kasih telah banyak diberi masukan, kritikan, lisannya mengatakan demikian, hati tapi juga mangkel gitu loh. Ya, kini wis kesel-kesel ngurusi negara, ngurusi rakyat, saya dikritik enak. Ya makanya ini manusiawi, ini adalah manusiawi. Maka tugas kita, apalagi seorang thalibul ilm, sudah kita sampaikan sebelumnya, bagaimanakah kalau ketika kita melihat kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, tidak bisa kita samakan ketika melihat kemungkaran dilakukan oleh selainnya, apalagi sesama kita atau di bawah kita. Maka punya adab, harus punya adab. Itu yang bab terakhir kita sampaikan. Hendaklah kita memberikan masukan, usulan kepada pemerintah, kepada mereka. Kalau memang kita ingin ngobrol, ya ngobrol langsung jika memungkinkan. Kalau tidak, mungkin menyampaikan surat ya kepada siapa yang bisa menyampaikannya. Nah, pemerintah itu tugasnya berat. Maka bagi kita banyak-banyaklah berdoa. Banyak berdoa untuk kemaslahatan, untuk kebaikan pemimpin kita, agar kalau pemimpin ini baik, maka masyarakat juga menjadi baik. Maka tugas pemerintah ini adalah berat dan besar, sehingga kalau seorang memiliki kekuasaan, maka tugasnya amar ma'ruf nahi munkar adalah dengan kekuatan itu, dengan tangannya, dengan jabatan dan kedudukannya. Itulah para jamaah perbedaan tingkatan di dalam amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian selanjutnya para jamaah, berikutnya yaitu kemungkaran yang bagaimana yang harus kita ingkari. Maka di awal hadis dikatakan man ra'a
minkum mungkaron. Man ra'a, siapa yang melihat di antara kalian suatu kemungkaran. Maka kata-kata ra'a, yaitu melihat, ini artinya tahu pasti, ya, tahu, dia melihatnya, dia melihat ada kemungkaran. Artinya dia mengetahui kemungkaran itu bukan hanya sekedar diinformasikan yang dia tidak tahu. Ini pada asal lafadz demikian, yaitu melihat kemungkaran. Jadi kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri suatu kemungkaran, maka saat itulah kita punya tugas, yaitu ingkarul mungkar. Kemudian kemungkinan yang kedua, kata-kata ra'a, yaitu melihat kemungkaran ini, bisa jadi yaitu tidak secara langsung, tidak secara langsung, tapi mendapatkan informasi yang valid bahasa kita, yang sahih, ya, bahwasanya ada kejadian kemungkaran di sini, di situ. Ya, ini yang sahih, yang membawa berita adalah orang yang terpercaya, orang yang mereka bisa dipercaya, orang yang jujur. Ya. Kalau memang demikian, maka ini mewakili dari melihat kemungkaran tersebut. Maka itu pun juga hendaklah dilakukan yang namanya ingkarul mungkar, yaitu mengingkari kemungkaran tersebut. Adapun selain itu para jamaah, ketika ada suatu kemungkaran yang dimana kemungkaran ini terjadi tidak secara jelas, tidak secara sharih, tidak kasat mata, kita tidak tahu langsung, kemudian diberi informasi, pembawa informasi pun juga bukan orang yang jujur, ya, orang yang katakanlah perlu diklarifikasi dulu. Kadang-kadang ini membawa berita benar, kadang salah, ya. Maka bagi kita tidak ada kewajiban langsung untuk mengingkari kemungkaran, karena kemungkaran sendirinya, kemungkaran itu sendiri belum jelas. Kalau sudah jelas baru diingkari, kalau belum jelas ya tidak diingkari, namanya saja belum jelas. Sehingga di sini dilarang kita untuk namanya tajassus, dilarang untuk namanya tajassus, yaitu apa? Memata-matai, mencari-cari kesalahan orang, ya, mencari-cari kesalahan orang kita tidak dibolehkan, ya. Maka ini ketika ada orang di hadapan kita, dia orangnya baik-baik saja, nggak melakukan kemungkaran, ya itulah yang kita lihat. Tapi ada orang mengatakan, orang yang menghadap ke kamu tadi itu orangnya sebenarnya begini, dia itu orangnya suka maksiat. Di hadapan kita tidak, ya sudah selesai, nggak perlu kita mengingkarinya, begitu, ya. Maka dari itu para jamaah, ada seorang misalkan orang yang dia itu memang di dalam kehidupannya belum bisa lepas dari yang namanya maksiat. Ambil contoh misalkan dia seorang peminum khamr. Kapan kita mengingkari orang tersebut? Maka mengingkarinya ketika kita tahu dia sedang minum khamr tersebut. Artinya kita tahu dia melakukan kemungkaran, kemudian kita mengingkarinya. Mengingkarinya kalau mampu langsung saat itu. Kalau ternyata nanti nggak mungkin saat itu, setelah dia selesai kita nasihati, kita ingatkan. Intinya kita tahu kemungkarannya. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu dia melakukan itu, hanya diinformasikan saja, ya nggak usah tajassus, nggak usah mencari-cari kesalahan orang. Di hadapan kita dia baik, kemudian tidak melakukan itu, selesai. Itu yang kita lihat. Hanya saja para jamaah, kalau memang ada informasi sekali lagi yang membawa orang yang jujur, ya, orang yang bisa dipercaya, bahwasanya ghalabatul dzon, yaitu yang mencapai keyakinan, ya, artinya hampir meyakinkan. Ada indikasi, ya, ada indikasi yang ini mengarah kepada kemungkaran. Maka ini juga diwajibkan untuk mencegahnya. Contoh, tadi misalkan ada orang dia itu minum khamr, ya, minum khamr, dan ketika dia itu minum khamr, kemudian dia itu ada percekcokan, ada pertengkaran. Nah, ini dikhawatirkan nanti ada akibat yang lebih besar.
akibat yang lebih besar, maka harus diingkari. Harus diingkari, misalkan akan terjadi pembunuhan, misalkan demikian. Atau mungkin tidak diawali dengan minum khamr. Jadi ada orang yang bahasanya sudah punya niatan ingin mengadakan atau melaksanakan pembunuhan terencana. Indikasinya orang ini kok suka di sini ya, ini ada masalah dan ini, wah ini kayaknya nanti kalau misalkan dibiarkan akan terjadi namanya pembunuhan. Belum terjadi. Tapi kalau misalkan ghalabatud dzon, bahwasanya secara mayoritas kemungkinan besarnya itu akan terjadi, maka diingkari supaya tidak terjadi. Atau contoh lain, orang yang mau berbuat zina, misalkan kita melihat ada seseorang itu memasukkan wanita asing yang bukan istrinya, bukan siapa-siapa itu ke rumahnya, ya, yang di sini secara kemungkinan besar dia akan berbuat zina di situ. Maka ketika ada orang tahu yang semacam itu, kemungkinan besar yang seperti itu, maka diingkari, ya, supaya tidak terjadi perbuatan namanya maksiat. Jadi di sini para jamaah, intinya bahwasanya ketika kita mengingkari kemungkaran, kemungkaran harus pasti, harus jelas, bukan samar, ya, bukan samar. Ada sebuah perkataan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yaitu dikatakan ketika menjelaskan tentang masalah kemungkaran ini, bahwasanya ketika ada seseorang yang dia itu melakukan suatu kemungkaran, maka Ibnu Mas'ud kemudian mendengarkan ada orang yang mengatakan, yaitu melaknat, binasalah orang yang tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak melarang kemungkaran. Jadi ketika ada kemungkaran, maka kemudian ada orang mengatakan kalau tidak ada yang mengingkari maka binasa, orang lain akan binasa karena tidak mau mengingkarinya. Ini artinya perkataan yang umum, Maka kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menimpalinya, mengatakannya, yaitu halaka man lam ya'rif qalbuhul ma'ruf wa yunkir qalbuhu al munkar. Yang artinya bahwasanya halaka, binasalah. Siapa yang binasa? Man lam ya'rif qalbuhul ma'ruf, yaitu orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf. Hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf, nggak ngerti yang baik. Wa yunkiru qalbuhul munkar, dan hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Hatinya tidak mengingkari kemungkaran. Artinya apa? Kalau misalkan kita mendengarkan informasi-informasi yang itu berupa kemungkaran, sementara kita tidak melihat langsung, kita tidak tahu langsung, dan informasi ini adalah informasi yang katakanlah setengah-setengah benar atau salahnya, tapi dengan kemungkaran yang kita dengarkan, minimal kita harus mengingkari dengan hati. Maka dikatakan di sini bahwasanya beliau mengatakan yang binasa itu adalah orang yang hatinya tidak mengetahui yang ma'ruf atau tidak mengingkari yang mungkar. Sehingga kalau memang kita tidak mampu untuk mengubah kemungkaran itu dengan tangan, dengan lisan, ya dengan hati, Jadi hati harus tetap menetapkan ini adalah kemungkaran. Ya, ini adalah ma'ruf, ini baik, ini salah, harus ditetapkan. Actionnya adalah kalau memang bisa dengan tangan, tidak bisa dengan lisan, tidak bisa dengan hati. Maka di sini oleh wahazani wazakumullah, itu adalah bagian yang dimana kita katakan bagian yang akhir, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika at'aful iman. Ayo oleh wahazani wazakumullah. Kemudian selanjutnya, apa saja jadi pendorong amar ma'ruf nahi mungkar? Artinya kenapa kita harus melakukan
amar ma'ruf nahi mungkar ini? Apa yang memotivasi kita? Apa yang mendorong kita untuk melakukannya? Ada beberapa poin, yaitu hal-hal yang mendorong agar kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama adalah agar kita mendapatkan balasan dari Allah, mendapatkan thawab, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya pahala para jamaah, ya, thawab atau ajar, itu hendaklah kita cari, hendaklah kita upayakan, hendaklah kita usahakan. Jangan hanya sekedar kita melakukan amalan, setelah amalan kita lakukan merasa mendapatkan pahala padahal tidak. Ini repot. Ya. Ambil contoh, misalkan kita melakukan amalan keseharian sholat. Tidak dipungkiri bahwasanya amalan sholat itu mendatangkan pahala. Ini tidak dipungkiri, ya. Kita bicara tentang amalannya. Ya, amalan sholat atau amalan kebaikan yang lainnya mendatangkan pahala, benar. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang melakukan sholat pasti mendapatkan pahala? Nah, ini harus dirinci, dilihat orangnya ini bagaimana. Nah, kalau dia sholat ternyata di dalam sholatnya tidak ada kekhusyuan, bahkan dia itu melalaikan sholatnya, waktunya itu mundur. Ketika sholat, misalkan sholat duhur diundur menjelang asar, sekalian digabung dengan asar, misalkan demikian. Ya, terus apa yang dia cari dari sholatnya? Masa ingin mendapatkan pahala? Kalau ingin dapat pahala, dia akan segera mungkin mengawalkan waktu ketika sholat, karena dia ingin segera mendapatkan. Tapi kalau dia itu malas, terus ingin dapat pahala dari mana? Kan begitu. Ini kembali kepada orangnya. Maka ini juga demikian, amar ma'ruf nahi mungkar juga demikian. Kalau kita menginginkan mendapatkan pahala dari amar ma'ruf nahi mungkar, maka jangan malas-malasan. Jangan malas-malasan. Ketika kita ada kesempatan itu, maka lakukan. Maka lakukanlah. Karena ini apa? Mendatangkan pahala. Sehingga di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari, beliau bersabda, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Man dalla ala khair, barang siapa menunjukkan di atas kebaikan, siapa yang mengajak orang untuk melakukan kebaikan, entah itu bareng melakukannya atau dia hanya mengabari saja ini kebaikan, ya, maka falahu mislu ajri fa'ilih, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang ditunjukkan itu. Jadi kita menunjuki seseorang agar berbuat kebaikan, orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, dia dapat pahala, kita pun juga mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Maka kebaikan diantaranya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka misalkan kita punya teman nih, ya, punya teman misalkan dia itu ada di suatu instansi, memiliki kedudukan yang penting lah, ini kedudukan yang penting. Maka kita sampaikan kepada dia, ya akhi atau pak atau mas, kamu kan menjadi ini di tempat itu, kamu bisa melakukan ini, kamu bisa melakukan ini, dan bisa mencegah ini dan itu. Ibaratnya dia seorang pemimpin di perusahaan, kemudian mengingatkan, kalau di kantor, ya, maka buat aturan. Ketika kerja, jam kerja tidak boleh mendengarkan musik, misalkan demikian. Kan dia punya kekuasaan, punya kekuasaan. Sebelumnya tidak terpikirkan. Kita berikan alasan-alasan logika saja. Kalau orang sedang bekerja kemudian diiringi dengan mendengarkan musik, ya tidak konsentrasi, tidak konsentrasi. Beda dengan sopir. Sopir itu kebalikannya kadang. Ketika dia itu nyupir, kalau diem saja nggak konsentrasi malah.
Maka mendengarkan musik malah konsentrasi, aneh. Ini sesuatu yang nggak makul, nggak masuk akal sebenarnya, ya, nggak masuk akal. Pada asalnya seorang ketika dia itu ingin melakukan amalan yang serius, ya sudah, tidak terganggu oleh yang lainnya. Nah, ketika ada seorang punya kedudukan, kita beri masukan demikian, ya ini adalah kita memberikan ala khair, yaitu menunjukkan jalan kebaikan. Kalau dia lakukan, dia dapat pahala, kita juga dapat pahala. Jadi di antara yang memotivasi untuk amar ma'ruf nahi munkar adalah agar kita mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, ya ikhwah azani wa azakullah, ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena kita takut hukuman Allah itu menimpa secara umum. Kita takut hukumannya Allah kalau tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, yang kena akibatnya bukan orang yang bersangkutan saja, tapi berimbas kepada yang lainnya. Ini berdasarkan hadis Rasul juga di dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dari Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Innan nasa idza ra'au dzalima falam ya'khudhu ala yadayhi aw syaka ayya ummahumullah minhu bi'iqab." Innan nas, sesungguhnya manusia idza ra'au adz-dzalim, ketika manusia itu melihat, yaitu adz-dzalim, pelaku kedzaliman, kemungkaran. Kalau seorang melihat kemungkaran falam ya'khudhu ala yadayhi, kemudian dia tidak mengambil tangannya, tidak menghentikannya pelaku kedzaliman itu, ya, dibiarkan saja, tidak ingkarul mungkar. Apa yang beliau katakan? Ausyaka, hampir saja ayya ummahumullah minhu biqab, hampir saja Allah akan memberikan hukuman secara umum. Artinya nggak peduli yang kena akibatnya ini yang berbuat maksiat mungkar ataupun tidak. Nah, sehingga kita sering mungkin bertanya-tanya para jamaah, kenapa ketika Allah menimpakan adab, apakah itu berupa gempa bumi, ya, waliyadzubillah, tanah longsor, banjir, kemudian juga yang lainnya, itu di situ padahal banyak orang-orang yang muslim juga, banyak orang-orang yang muslim dan dia melakukan amalan-amalan yang saleh. Maka jawabannya di sini, bisa jadi Allah menimpakan musibah di situ bukan karena ada orang muslimnya, karena orang muslimnya tidak mau mengingkari kemungkaran, sehingga Allah adab bagi yang melakukan kemungkaran dan ujian bagi orang muslim agar dia sadar kalau namanya kemungkaran jangan dibiarkan, harus diingkari. Ini yang mendorong kita agar yang namanya musibah itu tidak merata. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah azaniyatullah, kenapa kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ketika kita melihat kemungkaran kemudian kita marah, dan marah kita ini karena Allah Ta'ala, bukan marah karena orang itu yang melakukan musuh bebuyutan kita, tidak, siapapun dia yang melakukannya. Yang kita marah karena apa? Dia melanggar hak-haknya Allah, dia melanggar hak-haknya Allah, dia melakukan berbagai macam kemaksiatan. Maka marah karena Allah ini termasuk iman yang wajib, ya, iman yang wajib. Yang artinya kalau kita punya iman para jamaah, di antara tuntutan iman kita adalah marah ketika hak-haknya Allah itu dilecehkan, haknya Allah itu ditinggalkan oleh seseorang. Maka kita marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga marah ini ada yang boleh, ada yang tidak. Yang dibolehkan ini yaitu marah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat para jamaah, yang mendorong kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah yaitu sebagai nasihat bagi kaum muslimin. Dan ini merupakan wujud kasih sayang kita kepada mereka.
Jadi sebagai nasihat dan juga bentuk kasih sayang. Namanya orang itu mengasihi orang atau menyayangi orang, tidak senantiasa gambarannya dia itu membiarkan apa saja yang dilakukan oleh orang yang dikasih, yang disayangi, tidak. Tapi justru ketika ada orang yang kita cintai, kita sayangi, kita kasihi, dia itu kemudian melakukan kemungkaran, apa yang kita lakukan? Ya kita menasihati, kita mencegahnya, kita merubahnya. Itu adalah tanda kasih sayang kita kepada mereka, bukan kebencian, justru merupakan tanda kasih sayang. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu sangat paham ya, ketika anak itu berbuat yang sesuatu yang tidak boleh atau membahayakan, dimarahi, kan begitu. Kenapa kita marah kepada anak kita? Ya bukan karena benci, ya karena kita sayang. Kalau tidak dimarahi nanti dia celaka, kan begitu. Maka begitu juga kita sesama kaum muslimin. Kalau ada di antara mereka berbuat kemungkaran, tanda sayang kita, tanda kasih kita pada mereka adalah dengan menasihati mereka. Ya. Maka Rasul bersabda di dalam hadis yang lainnya, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Amr, beliau bersabda, ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang rahimun, yang menyayangi orang lain, menyayangi keluarganya kah, kerabatnya kah, atau orang lain, yarhamuhumur rahman, dia akan mendapatkan kasih sayang dari ar-rahman, dari Allah. Allah akan menyayangi orang-orang yang dia sayang kepada sesama. Asalnya para jamaah, kita ini sayang kepada sesama, sama manusia, maka akibatnya atau yang kita dapatkan, Allah akan menyayangi kita. Maka dilanjutkan sabda beliau, irhamu, maka rahimilah, maka sayangilah, man fil ardi, orang-orang yang di bumi ini, sama manusia. Maka sayangilah sesama manusia, yarhamkum man fis sama, akan menyayangi itu zat yang ada di langit, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanda sayang kita tadi itu, kalau orang lain melakukan kemungkaran, kita ingkari, kita nasihati, kita berikan katakanlah peringatan-peringatan supaya tidak melakukannya lagi. Ini yang memotivasi kita ketika ada namanya ingkarul mungkar. Adapun yang terakhir, yang kelima terkait dengan ini, yaitu untuk mengagungkan, membesarkan dan mencintai Allah Ta'ala. Kita melakukan ingkarul mungkar itu sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membesarkan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ya karena kita tidak rela, tidak ridho hanya Allah itu diturunkan atau dilecehkan, tidak ingin. Sebagaimana tadi kita marah karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, apa saja yang menjadi haknya Allah harus kita taati. Perintahnya kita taati, tidak boleh kita maksiat. Ya. Kemudian peringatan-peringatannya harus kita ingat, jangan dilupakan, jangan dilalaikan. Kemudian kalau kita diberi nikmat, disyukuri, jangan dikufuri. Ya. Ketika ada hal yang diwajibkan pada kita untuk bela, ya kita bela, ya bukan dibiarkan. Maka ini dalam rangka untuk mengagungkan Allah, untuk membesarkan Allah Ta'ala, dan itu adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian berikutnya para jamaah, di dalam kita ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran, maka jangan lupa yang diutamakan sikap yang kita wujudkan, sikap yang kita wujudkan yang utama adalah hendaklah memiliki sifat hikmah. Ya, dengan sikap lemah lembut atau sikap hikmah. Sebagaimana ayat yang sering kita dengarkan dalam surat An-Nahl 125, Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan cara hikmah, ya, dengan cara hikmah. Dan dengan yang kedua adalah mau'izatil hasanah, dengan memberikan mau'izah, nasihat-nasihat yang baik.
wajadilhum billati ahsan, dan jidalah mereka, debatlah mereka dengan cara yang baik. Ini kata-kata hikmah itu diutamakan ketika kita dakwai orang. Di antara bentuk dakwah ingkarul mungkar, ya, di antara bentuk dakwah adalah kita nyampaikan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, maka dengan cara hikmah. Hikmah di antara arahnya tentunya adalah dengan sikap yang lemah lembut, dengan sikap yang lemah lembut, bukan sikap yang kasar siapapun yang kita hadapi, ya. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam bersama Harun ketika disuruh menghadap kepada Fir'aun, apa yang diperintahkan Allah Ta'ala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Harun, pergilah kalian berdua, yaitu kepada Fir'aun, innahu tagha, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Fir'aun adalah orang yang melampaui batas, sampai batas yang tertinggi, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, sampai mengatakan aku inilah Rabb kalian yang paling tinggi. Ini jelas-jelas melampaui batas. Tapi Allah tetap mengatakan faqula lahu, katakan oleh kalian berdua kepada dia, kepada Fir'aun, qaulan layyina, itu perkataan yang layyin, perkataan yang lemah lembut. Meskipun jelas yang dihadapi adalah orang yang melampaui batas. Tidak mengharuskan kita ketika menghadapi orang yang jahat kita ikut-ikut jahat, jangan. Kadang-kadang orang itu terprovokasi demikian. Kita ini umumnya mau nasihati baik-baik. Yang mau kita nasihati kemudian tidak terima, ya, ngomongnya kasar, ngomongnya keras, kita nggak bisa nahan. Akhirnya kita ikut-ikut keras. Kalau tidak begitu tidak selesai, Ustadz. Kalau tidak begitu dia tidak mau mendengarkan. Maksud kita benar, ya, tapi caranya salah. Bisa jadi ketika kita mungkin lebih tinggi nadanya, lebih keras kepada dia mungkin selesai. Tapi apakah nanti hasilnya dia itu kemudian nurut atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Makanya nanti namanya ingkarul mungkar kan sudah kita sempat singgung. Kalau ada satu kemungkaran kemudian diingkari, tapi ternyata muncul madarat yang lebih besar, tidak boleh. Ibaratnya ada satu orang berat kemungkaran, dia membantah, ngengkel, kemudian kita juga suara tinggi, kita tegaskan. Akhirnya dia nggak bisa ngomong, sudah nggak bisa ngomong, kalah demikian. Kita merasa menang, ya. Ternyata dia bukanlah kemudian sadar akan kesalahannya, besok ngajak temannya, malah ngajak temannya, bukan lagi berdebat, ngajak duel misalkan. Ya, ini kemungkaran lebih besar munculnya. Ya, maka dikatakan di sini faqula lahu qaulan layyina. Maka Nabi Musa dan Harun diperintahkan untuk tetap melakukan ucapan yang lembut. Apa tujuannya? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya, mudah-mudahan dia yaitu sadar dan dia takut. Ini menunjukkan bahwasanya tugasnya Musa dan Harun alaihissalam adalah untuk menyampaikan. Karena yang namanya dakwah dan juga ingkarul mungkar itu adalah menyampaikan. Adapun hasilnya adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di satu sisi, dan itu yang ghalib, itu yang mayoritas. Dalam ingkarul mungkar, dalam dakwah, yang kita utamakan secara mayoritas adalah dengan lemah lembut. Apakah kemudian tidak ada sisi kita bersikap keras? Jawabannya ada. Kalau memang dibutuhkan. Kalau memang dibutuhkan. Berdasarkan ayat yang lain surat Taubah ayat 73, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafikin waghlud alaihim. Wahai nabi, yaitu jahidil kuffar, yaitu lawanlah, berjihadlah kepada orang kafir, wal munafikin, dan orang munafik, waghlud alaihim, dan sikap keraslah kepada mereka. Lihat, ini ada saatnya berbuat keras, bersikap keras kepada siapa? Orang kafir. Dan mereka itu siapa? Yang mereka memang melawan, ya, melawan, dan mereka tidak, maksudnya tidak ada tanda-tanda untuk mau menerima. Adapun kepada orang muslim para jamaah, ya, maka kita kembalikan kepada ayat yang mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu
asyidda 'alal kufar ruhama bainahum. Kalau sama muslim ya ruhama. Kalau orang-orang kafir asyidda, keras, ya. Maka dari sini para jamaah, ada tempat-tempatnya kapan kita itu keras, kapan kita itu lemah lembut. Tapi pada asalnya al aslu fid da'wah al-lin. Bahwasanya asal dari dakwah adalah dengan cara lemah lembut. Jadi kasar bukan kasar ya, tegas atau kita keras itu pada saat-saat tertentu saja, bukan dibalik, ya, bukan dibalik. Yang tegasnya atau yang kasarnya itu mendominasi, tidak. Kitab ini para jamaah yang kita bacakan ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala. Beliau dikenal dengan seorang yang keras, ya, yang tegas, dan setiap ceramahnya ketika kita mendengarkan seakan-akan itu keras dan tegas, ya. Jadi kayaknya tidak ada lemah lembutnya, kayaknya semacam itu. Tapi bagi orang-orang yang dia itu memahami tentang apa yang disampaikan oleh beliau, ya, maka betul-betul bisa memahaminya. Beliau intonasinya menyampaikannya itu memang dengan keras, dengan cara tegas. Tapi bukan berarti kemudian kelemah lembutan tidak ada di dalamnya, tidak sama sekali. Justru di luar ceramah kita mendapati banyak khabar, ya Masya Allah. Beliau itu menunjukkan kelemah lembutannya di luar ceramahnya. Ya, kalau ceramah memang seperti itu, ya, sampai hal-hal yang kecil, Masya Allah, ya. Pernah kita dapat informasi, ya, cerita ada seorang, ya, yang ikut kajian semacam ini. Itu sudah beberapa waktu duduk di majelisnya beliau. Dalam masalah yang kecil saja itu diperhatikan. Ini air mineral ini. Dia cerita, ketika ada seorang minum air mineral, kemudian biasanya kita sih nggak perhatian, nggak habis ya sudah dibuang atau ditinggalkan. Ditegur sama beliau, antum kalau minum air mineral tidak habis, jangan sembarang buang, tapi buanglah di tanaman itu. Dibuang di tanaman. Apa tujuannya? Ya biar bermanfaat. Biar bermanfaat untuk tanaman tersebut. Ini kelemah lembutan para jemaah. Kita tidak bisa bayangkan kalau sekecil itu saja beliau perhatikan, apalagi masalah yang besar. Ya, apalagi masalah yang besar. Maka disinilah bagaimanakah kita itu bisa hendaklah berusaha untuk bisa lemah lembut. Ayyuhal azani wa azakullah. Imam Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya tidak boleh melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali orang yang memiliki 3 sifat. Jadi syarat orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar menurut beliau itu terpenuhi 3 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu lemah lembut, ya, al-lin, ar-rifq, yaitu lemah lembut dalam sesuatu yang ia perintahkan atau yang ia larang. Memerintahkan dengan lemah lembut, melarang juga dengan lemah lembut. Ya, ini yang pertama. Seorang yang amar ma'ruf nahi mungkar harus punya sifat lemah lembut. Kemudian yang kedua, adil. Dia harus adil. Adil dalam apa? Sama, adil dalam memerintahkan atau adil dalam melarang. Merintahkan yang ma'ruf atau mencegah yang mungkar harus dengan adil. Kemudian yang ketiga adalah berilmu, memiliki ilmu. Ilmu dalam apa? Sama, ilmu dalam hal-hal yang dia perintahkan ada ilmunya, atau yang dia cegah, dia larang ada ilmunya. Jadi lemah lembut, adil, dan ilmu. Ini orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus memiliki sifat ini. Adapun Imam Ahmad radhiyallahu ta'ala mengatakan semua manusia itu membutuhkan sikap lemah lembut dalam amar ma'ruf.
tanpa sikap keras, kecuali terhadap orang yang memperlihatkan kefasikan, maka orang seperti itu tidak ada kekuatan baginya. Maka beliau katakan di sini, semua manusia pada asalnya itu inginnya dilemah lembuti, ya, inginnya dilemah lembut. Kita semuanya juga demikian. Kalau kita dinasihati dengan lemah lembut, ya kita akan mendengarkan. Tapi kalau dinasihati dengan keras, ya, maka belum sampai selesai apa yang disampaikan, kita sudah agak senang duluan. Ya, ini ngomongnya kok kasar, ngomongnya kok keras sekali. Gak mendengarkan apa yang disampaikan sudah. Ya, maka dengan lemah lembut. Tapi sikap keras ini boleh diperlihatkan kepada orang-orang yang memang dia itu menampakkan secara jelas yaitu kefasikannya, kemaksiatannya. Ibaratnya kalau dia diingatkan lemah lembut itu menter, nggak mempan, ya. Malah kita dihinakan misalkan demikian. Harus dengan tegas, ya, karena dia telah melecehkan, telah merendahkan hanya Allah Ta'ala. Maka ini yang terkait dengan ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, hendaklah dilandasi dengan sikap lemah lembut. Bagian berikutnya para jamaah, seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar harus bisa menjadi qudwah, harus bisa menjadi uswatun hasanah, harus bisa menjadi suri tauladan. Ya, jangan sampai bisa amar ma'ruf nahi munkar tapi dalam praktek keseharian dia pribadi tidak menampakkan itu, ya nanti malah aneh. Maka harus bisa menjadi contoh. Ketika dia melakukan atau memerintahkan orang untuk melakukan sholat misalkan, dia yang terdepan, ya, dia yang terdepan. Artinya kalau menyuruh keluarganya ayo sholat tepat waktu, ya jangan hanya nyuruh aja, dia harus berikan contoh tepat waktunya itu bagaimana. Harus dia yang melakukan yang dahulu. Ini menjadi suri tauladan. Begitu juga di dalam ingkarul munkar, kalau ada kemungkaran dia mengingkari, kamu jangan melakukan ini, jangan melakukan ini, dia harus melakukannya terlebih dahulu sebagai contoh, ya. Menyuruh anaknya tidak boleh begini, tidak begitu, ya kita jangan melakukannya. Anaknya tidak boleh, orang tuanya boleh, ya, ini aneh mana, satu yang aneh. Makanya hati-hati terkena ayat Allah Ta'ala dalam surat Shaf, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taqulun, mengapa engkau mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan, mengatakan sesuatu yang tidak kalian engkau kerjakan. Maka kabura maqtan indallah, ya, sungguh besar murka Allah, ya, sungguh besar murka Allah. Antakulu ma la taf'alun, jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Di sini para jamaah, peringatan bagi orang-orang yang mereka itu bicara saja kemudian tidak melakukannya. Bicara saja kemudian tidak melakukannya. Nah, yang harus didudukkan amar ma'ruf nahi munkar itu apakah syaratnya orang yang melakukan itu dia harus bahasanya sempurna, setiap apa yang dia katakan itu harus dia lakukan, ataukah tidak? Maka jawabannya yang pertama, bahwasanya apa yang kita lakukan, apakah amar ma'ruf atau nahi mungkar, maka diusahakan semaksimal mungkin sudah dilakukan. Adapun kalau memang belum, maka tidak menghalangi untuk tetap kita sampaikan, atau tidak dilarang untuk tetap kita sampaikan. Tentang ayat ini, pada asalnya memang bahwasanya ketika kita mengatakan sesuatu, ketika amar ma'ruf nahi munkar kan dengan perkataan biasanya, kamu lakukan ini,
jangan kamu lakukan itu, ya itu tidak baik, itu kan dengan perkataan. Ya, kadang-kadang kita memang juga masih melakukan itu. Apakah salah ketika kita melakukan, kemudian mengatakan yang seperti itu? Maka pada asalnya dihindari. Yang kita katakan adalah sesuai dengan yang kita lakukan. Tapi sekali lagi tidak kemudian menjadi syarat harus sudah sempurna. Bisa jadi kita mengingatkan orang lain, kita pun juga masih belum sempurna. Itu masih dibolehkan. Karena apa? Ya karena memang tidak mudah untuk bisa mencapai kesempurnaan. Yang penting kita itu jangan kemudian salah dalam persepsi. Pokoknya saya sudah mengatakan, masalah amalan kan sendiri-sendiri. Ya beda, nggak bisa seperti itu. Ya sudah katakan ini benar, ini salah, masalah amalan sendiri-sendiri, ya nggak mungkin lah. Harus jadi suri toladan kan begitu. Maka di dalam ini para jamaah dikatakan ketika lima taquluna ma la taf'alun, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan, ini tidak menghalangi ingkarul mungkar. Ini kemudian tidak berarti kemudian menghalangi ingkarul mungkar. Ada perkataan yang bagus dari Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi mengatakan, para ulama berkata, orang yang menyuruh kebaikan dan melarang kemungkaran tidak disyaratkan harus sempurna keadaannya dengan melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang darinya. Jadi titik tekannya di sini beliau mengatakan tidak disyaratkan harus sempurna keadaannya, ya, karena memang kita belum sempurna, ya belum sempurna. Bahkan beliau katakan kewajiban dia adalah tetap menyuruh kebaikan amar ma'ruf meskipun dia tidak melakukan apa yang dia perintahkan, dan dia tetap harus melarang dari kemungkaran meskipun dia masih melakukan yang dilarang tersebut. Kenapa ini beliau katakan demikian? Maka boleh katakan karena yang diwajibkan di atas ada dua hal. Kewajiban amar ma'ruf ada dua hal menurut beliau. Beliau katakan apa? Yang pertama kewajibannya adalah menyuruh dirinya, menyuruh diri sendiri, ya kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Jadi ketika menyampaikan sesuatu pada orang lain, apakah amar ma'ruf atau nahi mungkar, hakikatnya dia itu sebenarnya sedang menyuruh dirinya sendiri, ya, merintahkan kepada dirinya sendiri. Ini yang pertama. Adapun yang kedua sebagaimana dohir, yaitu menyuruh orang lain yang melakukan amar ma'ruf atau melakukan kebaikan, atau menyuruh orang lain untuk meninggalkan namanya kemungkaran. Maka dua hal ini para jamaah jangan hanya dilihat dari satu sisi yang kedua saja ke orang lain. Tapi ketika kita mengingatkan orang lain, itu pada hakikatnya juga kita mengingatkan diri kita sendiri. Tapi yang dimaksud di dalam ayat itu jangan mudah-mudah kita itu hanya bisa ngomong saja, kemudian kita tidak berusaha untuk mengamalkannya. Karena para jamaah kita tahu, ibaratnya kita menasihati anak kita, ya, nak kamu jangan suka bohong, nak kamu harus jujur. Terus orang tuanya kira-kira setelah ngomong begitu, bagaimana selanjutnya? Apakah orang tuanya itu juga memberikan contoh kepada anaknya berupa kejujuran atau yang lain atau tidak? Maka tentunya ketika dia ngomong sudah seharusnya dia itu memberikan contoh yang baik, apalagi dengan amalan-amalan yang nyata, amalan-amalan yang tampak, ya, nak kamu jangan lupa sebelum tidur doa, baca doa. Ya, nanti ketika anaknya mau tidur lihat orang tuanya doa apa enggak? Loh bi, kok enggak doa sebelum tidur? Oh sudah, kok enggak kedengaran? Ya tak batin. Ya sudah, berarti saya tak batin aja. Anaknya akhirnya kita ditanya, kenapa enggak doa? Sudah bi, sudah tak batin. Nah gitu ditirukan.
Nah, maka dari itu harus memberikan contoh yang baik. Ketika kita menyampaikan itu pada hasilnya adalah mengingatkan pada diri kita sendiri. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Dan bagian berikutnya yaitu apakah bahaya ketika seorang itu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar? Bahayanya apa? Ada 3 poin dijelaskan di sini. Ini merupakan bagian akhir dari penjelasan yang ada di sini. Ketika seseorang dia itu tidak peduli ya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, atau memang dengan sengaja dia itu meninggalkannya meskipun dia mampu, maka bahaya yang akan diterimanya yang pertama, dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Dijauhkan dari rahmatnya Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang kafir, min bani Israil, dari bani Israil, ala lisani Daud wa Isa bin Maryam, yaitu melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Dzalika bima asau, itu karena mereka berbuat maksiat, wa kanu ya'tadu, dan mereka berbuat melampaui batas. Kanu la yatanahawna an mungkarin fa'alu, mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang ada pada diri mereka, yang mereka perbuat. Jadi mereka tidaklah mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat, dibiarkan. Kalau orang lain melakukannya dibiarkan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh buruk apa yang mereka perbuat. Di sini di awal dikatakan lu'ina, dilaknat. Maka laknat itu namanya adalah dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dilaknat? Karena itu tadi, la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak mencegah perbuatan-perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Jadi kalau orang tidak melaksanakan ini akan mendapatkan laknat, akan dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua para jamaah, bahaya meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah mendapatkan kebinasaan di dunia, mendapatkan kecelakaan, kebinasaan di dunia. Ada sebuah hadis yang mungkin kita juga tidak asing. Di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan juga Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau bersabda, matsalul qaimi ala hududillah wal waqi'i fiha. Beliau bersabda, permisalan al-qaim ala hududillah, orang yang dia itu tegak di atas batas-batasnya Allah, artinya orang yang melakukan syariatnya Allah, dibandingkan dengan wal waqi' fiha, dibandingkan orang yang dia itu jatuh atau melanggar hak-haknya Allah, orang yang melanggar batas-batasnya Allah. Yang satu melaksanakan perintahnya Allah, yang satu meninggalkan perintah Allah. Jadi yang satu menegakkan hak-haknya Allah, yang satu dia melanggarnya. Apa permisalannya? Kama sali qaumin, permisalan seperti suatu kaum, istahamu ala safinatin, yang mereka mengundi di dalam suatu perahu. Mengundi artinya perahu itu ada tingkatannya, siapa yang di lantai bawah, lantai 2, lantai 3, nah terusnya. Maka mereka melakukan yang namanya undian. Fa asaba ba'dum a'laha wa ba'dum asfalaha. Sebagian mereka siapa yang di atas, siapa yang di bawah. Fa kana alladhi fi asfaliha idza staqau minal ma' marru ala man fawqahum. Ketika sudah ada bagian yang di bawah ini, di tengah ini, di atas ini, maka ketika mereka berlayar kemudian mereka butuh air,
maka yang di bawah ini harus ke atas, ya, harus ke atas untuk meminta air yang di atas sehingga melewatinya. Faqalu, akhirnya di bawah ini punya ide, punya ide. Lau anna kharaqna fi nasibana kharqan lam nu'dhi man fawqana. Kenapa kita repot-repot ya? Kalau misalkan kita lubangi perahu ini, ya, kita tidak perlu repot ke atas, air juga ada di sini, nggak perlu ke atas begitu. Ya, kita tidak repot-repot ke atas dan mengganggu yang di atas juga. Ini bahasa bebasnya demikian. Maka dikatakan fa'in yatrukuhum wa ma aradu halaku jami'an. Kalau memang ini dibiarkan, yang bawah ini kemudian melubangi ya perahunya, dibiarkan tidak dicegah, maka nanti yang celaka bukan hanya dia, tapi seluruhnya. Karena akan tenggelam, kapalnya akan tenggelam. Wa in akhadu ala aidihim najau wa najau jami'an. Tapi kalau orang yang di atasnya ini tahu dan mencegahnya, jangan dilakukan, maka akan bisa selamat bagi yang di bawah ataupun yang lainnya. Ini gambaran para jamaah, ketika ada suatu perbuatan kemungkaran, kalau orang membiarkannya, apalagi mengatakan dengan wis duduk urusanku, ya, itu bukan urusanku. Ya, nanti ketika ada tadi musibah, ya kemudian jangan kemudian menyalahkan Allah kalau terkena akibatnya, karena tidak mau ingkarul mungkar. Jadi yang binasa tidak hanya orang yang melakukan, tapi juga yang ada di sekelilingnya. Ini bahaya yang kedua. Adapun yang terakhir para jamaah, yaitu tidak dikabulkannya doa, tidak terkabulkannya doa. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad At-Tirmidzi dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanallahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Yang artinya walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la ta'murunna, sungguh hendaklah kalian itu memerintahkan yang bil ma'ruf, yang ma'ruf. Jadi perintah, sungguh hendaklah kalian perintahkan yang ma'ruf. Wala tanhawunna 'anil munkar, dan hendaklah kalian mencegah yang mungkar. Ini diperintahkan demikian. Au, kalau misalkan tidak melakukannya, au la yusikanallahu ayyabasa 'alaikum iqaba minhu. Maka kalau kamu tidak melakukannya, hampir saja Allah akan menurunkan adabnya pada kalian. Kalau tidak melakukan ini, dan ketika hampir dilakukan adab ini, ada yang kedua, summa tad'unahu. Artinya kalau ternyata musibah itu datang, kemudian kalian meminta kepada Allah pertolongan, berdoa, summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kemudian Allah tidak menerima doa kalian. Doanya tidak dikabulkan. Kenapa? Tidak mau ingkarul mungkar. Maka di sini para jamaah, hendaklah kita melihat yaitu bahaya yang akan muncul ketika tidak dilakukan namanya ingkarul mungkar. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita cukupkan sampai di sini, ada sedikit tambahan sebagai kesimpulan dari yang kita bahas di dua pertemuan ini, yaitu tentang kaidah dari amar ma'ruf nahi mungkar ini. Ini yang kita sampaikan, sudah kita sampaikan dengan yang sebelumnya. Maka ini sebagai kesimpulan dari bab amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Maka kesimpulan pembahasan hal ini ada namanya kaidah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada 7 kaidah. Secara singkat kita sampaikan. Yang pertama, bahwasanya syariat itu menjadi dasar dari penetapan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi artinya apa?
untuk mengatakan ini ma'ruf, untuk mengatakan ini mungkar, dasarnya adalah syariat. Ini yang awal dulu kita katakan. Tidaklah dikatakan sesuatu itu ma'ruf atau satu mungkar kecuali itu adalah sumbernya dari syariat, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi bukan karena kata orang atau kata sekelompok orang atau segolongan orang. Jadi misalkan di dalam satu komunitas orang, satu kaum, desa, atau bahkan mungkin katakanlah kota, ya, dia mengatakan oh ini baik menurut kampung tersebut, tapi ternyata tidak baik menurut syariat, ya tidak baik, ya, maka menurut syariat. Jadi standarnya adalah syariat. Jadi kalau dikatakan ma'ruf oleh syariat, ya ma'ruf, dikatakan mungkar, ya mungkar, bukan karena masyarakat sekitar. Yang kedua para jamaah, kaidah yang kedua yaitu harus mengetahui hakikat. Mengetahui hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Tadi landasannya, setelah mengetahui landasannya, dasarnya, terus hakikatnya itu apa? Amar ma'ruf itu apa? Nahi mungkar itu apa? Ma'ruf itu apa? Mungkar itu apa? Itu harus tahu, dan ini sudah kita sampaikan di sebelumnya. Jadi mengetahui hakikatnya. Adapun yang ketiga para jamaah, mengetahui syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Kalau amar ma'ruf lebih mudah. Artinya orang kalau dia itu mendengarkan nasihat, disuruh untuk berbuat baik, itu bahasanya lebih mudah, lebih legowo. Adapun dia bisa melakukan dan tidak, itu biasanya nanti tidak tampak secara langsung. Tapi kalau namanya ingkarul mungkar, ini biasanya ada efek langsung. Kalau dia menerima, ya dia akan mengatakan oh ya memang benar. Kalau tidak menerima bisa jadi melawan, Maka kita harus tahu syarat-syarat mengingkari kemungkaran. Apa syaratnya? Yang pertama yaitu kita harus memastikan sesuatu yang diingkari memang kemungkaran. Syaratnya memastikan sesuatu yang diingkari memang kemungkaran. Menurut siapa? Syariat. Di awal tadi, ya, memang merupakan kemungkaran. Bukan hanya sekedar ya katanya, bukan hanya sekedar katanya. Jadi memang benar merupakan kemungkaran. Karena kalau nanti tidak ada landasan syariat, ya tadi itu, menurut mayoritas suatu tempat itu, oh ini bukan kemungkaran, padahal kemungkaran sebenarnya. Oh ini adalah kebaikan, padahal kemungkaran. Nah bisa jadi demikian. Maka harus memastikan menurut syariat yang diingkari benar-benar suatu yang mungkar. Kemudian yang kedua para jamaah, yaitu syaratnya bahwasanya kemungkaran yang jelas itu benar-benar tampak atau terjadi. Ya, tidak hanya sekedar cerita saja, tapi benar-benar tampak atau terjadi. Sehingga perlu diingkari. Kalau tidak tampak, tidak terjadi, apanya diingkari? Ya, benar-benar tampak dan terjadi. Maka ini jelas-jelas harus diingkari. Kemudian ada kemungkinan yang kedua di sini yang harus kita waspada. Kemungkaran itu masih samar. Kemudian itu masih samar. Kalau namanya masih samar ini, misalkan ketika kita melihat seseorang, itu di sampingnya ada botol khamr, misalkan demikian. Ya. Kalau dia duduk di situ, kemudian ada botol khamr, apalagi kelihatan sudah berkurang. Ini kan kita nggak tahu ketika dia kapan minumnya, tapi ketika kita melihat lewat misalkan ada di situ, apalagi ada gelasnya dan yang lainnya. Ini kita secara amalan dia kita nggak tahu, tapi indikasinya seperti itu. Indikasinya seperti itu. Atau tadi contoh yang kedua, misalkan ada orang bawa wanita asing itu masuk ke rumah atau ke kamarnya.
Ya, kita belum tahu bosnya itu melakukan apa, tidak tahu, tapi indikasinya akan berbuat yang namanya kemungkaran. Maka ketika samar yang sudah ada indikasinya ini juga diingkari. Ini juga diingkari. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga, bisa jadi kemungkaran itu sudah selesai dilakukan. Ya, sudah selesai dilakukan. Ibaratnya orang tadi kemudian di botolnya itu sudah kosong, sudah habis, katakanlah demikian. Maka apa yang kita lakukan? Maka yang dilakukan adalah tetap mengingkarinya, tapi dalam bentuk nasihat, dalam bentuk yang namanya nasihat. Mungkin kita klarifikasi dulu, ini benar tak botolnya ada botol minuman keras misalkan demikian. Kalau dia mengatakan oh iya, apa sih manfaatnya, apa tidak baik ditinggalkan dan yang lainnya, maka ini adalah kalau misalkan sudah dilakukan, maka bentuknya nasihat. Ayol ikhwah azani wazakallah, itu adalah syarat yang jabaran syarat yang kedua tadi. Adapun syarat yang ketiga, kemungkaran itu kemungkaran itu tampak bukan tajassus tadi katakan, bukan karena dicari-cari. Tadi di awal tampak. Yang ketiga ini adalah kemungkaran tidak dicari-cari. Kemungkaran tidak dicari-cari, tapi dilakukan secara terang-terangan. Ya. Meskipun mungkin ketika dicari-cari itu ya memang benar, tapi kita tidak dibebani untuk mencari-cari. Ayo ikhwah azani wazakallah. Itu kaidah yang ketiga. Kemudian kaidah yang keempat, ini sudah kita bacakan hadisnya, yaitu mengetahui tahapan-tahapan ingkarul mungkar. Mengetahui tahapan-tahapan ingkarul mungkar, yaitu dengan tangan, kemudian dengan lisan, kemudian dengan hati. Maka ini sudah kita bahas. Intinya tahu tahapannya. Kalau memang kita mampu untuk dengan tangan, lakukan. Itu yang terbaik. Kalau tidak mampu, maka dengan lisan, tidak mau dengan hati. Cuma kita tambahkan di sini yang kedua, yaitu ketika ingkarul mungkar dengan lisan. Bagaimanakah yang bisa kita lakukan ketika mengingkari kemungkaran dengan lisan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan itu hendaklah memakai cara yang paling paling lunak terlebih dahulu, itu dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Ingatkan dengan lemah lembut. Jadi kalau ada orang melakukan kemungkaran, diingatkan, nasihati dengan cara yang lemah lembut. Kalau bisa dan sadar, alhamdulillah, selesai, masalahnya sudah selesai. Karena namanya kelembutan ini adalah sikap yang mulia. Sebagaimana Rasulullah dalam hadis Bukhari, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah itu mencintai kelembutan dalam segala perkara, dalam segala urusan, ya, dalam apapun. Ini ketika menggunakan lisan, gunakan lemah lembut yang pertama. Kalau misalkan kemudian lemah lembut ini kurang efek, kurang ada dampaknya, maka meningkat yang di atasnya, yaitu dengan cara apa? Memberikan peringatan, dan memberikan larangan-larangan. Dan nasihatnya tidak hanya seperti yang pertama, tapi nasihat yang lebih detail. Misalkan nasihatnya lebih diperpanjang, ya, memberikan peringatan, kamu lakukan ini, maka nanti akibatnya demikian. Kalau kamu tinggalkan, kau akan dapat kebaikan ini. Jadi lebih detail untuk nasihatnya. Adapun ketika sudah dinasihati panjang lebar bahasanya itu tetap aja tidak mau berubah, maka yang berikutnya dengan teguran lisan, dan dengan tegas, mengatakan ini haram, ini tidak boleh, kamu harus tinggalkan. Kalau sebelumnya sih diberi nasihat dengan cara yang lembut, ini dengan ketegasan. Kalau dengan tegas pun itu kemudian juga tetap mempan, ya enggak
enggak mau berubah, misalnya demikian, maka diberikan yaitu wa'id, diberikan yaitu ancaman hukuman. Kalau kamu tak melakukan, kamu akan mendapatkan dosa ini, kamu akan dijauhi oleh masyarakat dan lain-lainnya. Nah, inilah yang terkait dengan lisan, Sampai di situ untuk tahapan-tahapan ketika ingkar mungkar dengan lisan. Adapun kalau kemudian sudah sampai mengancam dengan tegas, dengan keras, tetap saja tidak mau, ya sudah, kita yang ketiga, mengingkari dengan hati. Ya, kita harus membenci perbuatan tersebut. Itu kaidah yang keempat para jamaah. Kemudian kaidah yang kelima, ketika ingkarul mungkar, hendaklah kita mengutamakan atau memprioritaskan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu. Artinya masalah-masalah yang terpenting terlebih dahulu, kemudian yang penting yang lainnya. Bahasanya yaitu al-aham summal muhim. Yang paling penting kemudian yang penting. Yang paling penting itu ada apa? Yaitu ketika kemungkaran terjadi di permasalahan usul, permasalahan akidah, maka ini harus kita betul-betul memprioritaskan. Seperti yang saat ini semakin marak namanya kesyirikan, ya, maka ini adalah perkara usul, perkara yang pokok. Maka kita harus mengutamakan mengingkari ini, mengingkari yang namanya kesyirikan ini, karena ini urusannya dengan haknya Allah, urusannya dengan hanya Allah Ta'ala. Perhatikan para jamaah, ketika perbuatan kesyirikan itu tidak segera diingkari, maka itu akan semakin merajalela, Maka jangan sampai kita itu sungkan untuk mengatakan bahwasanya amalan-amalan yang itu berbau kesyirikan kita katakan syirik. Ya, kita tidak perlu menjas orangnya adalah orang yang musyrik langsung, karena memang harus ada kaidah yang lainnya, tapi kita menghukumi amal perbuatannya, menghukumi perbuatan dan perbuatan yang syirik. Itu harus sering kita ingatkan, Ini adalah tugas kita untuk secara lisan demikian, karena kalau kekuatan ya mungkin kita bukan umarok, ya, bukan pemerintah, maka kita dengan lisan mengingatkan sesama untuk menjauhi berbagai macam kesyirikan. Ya, apalagi sekarang ini juga masih suroan, ini masih banyak, ya, di berbagai tempat. Jadi mereka atau negeri kita, khususnya di sekitar kita ini, ya, ini masih banyak dan semakin marah. Mereka dengan semangatnya itu bahasa dalam tanda petiknya mendakwahkan kesyirikan, maka kita juga harus semangat di dalam memerangi kesyirikan, begitu. Ya, harus semakin semangat juga. Memang itulah para jamaah, yang namanya sesuatu yang sebenarnya itu terlarang, syirik misalkan, ketika masyarakat mendiamkan ya semakin lama semakin merajalela. Tapi kalau kita sering mengingatkannya, maka orang itu juga akan mikir. Apalagi kita bisa memberikan wawasan, pencerahan, kemudian juga memberikan fakta-fakta, ya, kerugian yang terjadi dan yang lainnya, ya, itu akan bisa diterima oleh masyarakat. Karena di antara mereka ada yang dalam tanda petik lagi itu menjadi dai-nya, menjadi penyeru kesyirikan itu juga ada, ya. Yang mempopulerkan, yang membudayakan, yang membiayai, itu ada semuanya. Maka kalau kita tidak semakin bersemangat untuk mengingatkan masyarakat yang lain yang masih bisa diingatkan, ya kalah. Ya, makanya kita harus memprioritaskan masalah ini. Ini masalah yang sangat penting, masalah yang namanya kesyirikan. Ini sesuatu yang sangat penting. Jadi itu yang paling penting yang diutamakan. Kemudian juga masalah yang lainnya seperti orang yang meninggalkan sholat, tidak mau puasa, tidak berzakat, tetap kita juga harus ingkari. Intinya yang terpenting ini adalah diutamakan. Itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6 para jamaah, ketika kita ingkarul mungkar, maka hendaklah mempertimbangkan maslahat wal madharat, ya, dampaknya
itu harus kita pertimbangkan. Maka sudah kita sempat sampaikan yang terkait dengan ingkarul mungkar ini. Kalau misalkan kita mengingkari kemungkaran, ternyata muncul madarat yang lebih besar, dipending, jangan dilakukan. Ya, kalau kita lakukan ingkarul mungkar, kemudian ternyata yang muncul maslahat yang lebih besar, kita lakukan. Kalau ternyata kita lakukan, ternyata yang muncul adalah kemungkaran ini hilang, muncul masalah, kemungkaran hilang saat itu, berarti kan maslahat. Tapi muncul kemungkaran lainnya yang masih sama derajatnya, maka ini tempatnya ijtihad. Tetap kita ulangi, kita ulangi, kita ulangi. Ya, kalau misalkan sekian waktu kita ulangi tidak bisa, ya nanti ya bisa menimbulkan madarat, kita tinggalkan. Tapi kalau semakin baik ya kita tetap lakukan. Itu tempatnya ijtihad. Jadi bagian yang ini para jamaah itu harus dilihat masalah dan madaratnya. Bisa jadi kita sudah tahu ini kemungkaran harus diingkari, dan kemudian memang kalau kita lakukan itu nanti akan mendapatkan kebaikan. Tapi bisa jadi ada yang terluput, mungkin waktunya kurang pas. Nah, ini bisa jadi nanti akan tidak sesuai dengan tujuannya. Mungkin supaya dapat hasil yang baik, mungkin cari waktu yang pas. Misalkan demikian. Jadi harus melihat masalah dan madarat. Ayolah ikhwah azani yakumullah. Terkait dengan akibat masalah dan madarat ini, ada kaidah fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bahwasanya mencegah mafsadah, kerusakan itu didahulukan daripada mendapatkan maslahat. Ini orang yang memahami tentang masalah dan madarat, dia akan tahu kalau memang yang dilakukan itu masih ada madaratnya, meskipun ada maslahatnya, maka dia akan pending, akan dipending. Ini kayaknya ada madaratnya, khawatirnya nanti madaratnya juga besar, ya. Meskipun ada maslahatnya, ya maka didahulukan hal ini. Artinya ditunda dulu, mencari waktu yang pas, kesempatan yang pas, agar yang muncul adalah jelas-jelas maslahat. Dan dicontohkan di dalam ayat Allah Ta'ala surat Al-An'am 108, Allah berfirman, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. La tasubbu, janganlah kalian mencaci maki alladzina yad'una min dunillah, mencaci sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Kalau kita mengingkarinya, ya, tapi jangan mencaci maki sesembahan mereka. Kenapa? Fayasubbullah adwam bighairi ilm. Karena akibatnya nanti mereka akan memaki Allah. Mereka kembali memaki Allah dengan melampaui batas tanpa adanya pengetahuan. Misalkan kita mengatakan bahwasanya yang kamu sembah itu begini, ya. Kalau kita tidak bijak di dalam mengatakannya, dia akan balik mengatakan yang kamu sembah apa? Allah itu begini, katanya begini, ternyata tidak. Malah dia mencela Allah, itu lebih besar madaratnya. Ya, maka dari itu para jamaah hati-hati di dalam masalah hal ini. Adapun yang terakhir, kaidah di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu hendaklah kita memeriksa, memastikan dan tidak tergesa-gesa di dalam ingkarul mungkar. Jadi memastikan ini kemungkaran dan kemudian mau action itu jangan tergesa-gesa. Yang tergesa-gesa harus betul-betul dipertimbangkan. Kapan actionnya, kemudian sama siapa actionnya, kira-kira hasilnya nanti bagaimana, itu harus dipertimbangkan, jangan tergesa-gesa. Kalau memang kita sudah mengetahui kemungkaran dengan jelas, kita sudah sanggup akan mengingkari tersebut, kemudian kita sudah memiliki kekuatan, katakanlah pendukung yang lainnya, dan kalau kita ingkari nanti dia pasti juga akan hilang kemungkaran itu dan muncul kemaslahatan, baru dilakukan.
Tapi kalau hanya bermodalkan semangat saja, ya nanti khawatirnya itu tadi, satu madorot, satu kemungkaran hilang, muncul kemungkaran yang lain yang lebih banyak. Nah, ini yang dikhawatirkan. Itulah para jamaah bab yang terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Semoga kita semuanya dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa senantiasa mengamalkan amalan ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Tentunya adalah biqadril istita'ah, yaitu sesuai dengan kemampuan. Kalau mampu dengan tangan atau dengan kekuasaan kita lakukan. Kalau tidak dengan lisan, maka kita lakukan dengan lisan atau tulisan. Kalau tidak mampu dengan hati, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin di sini bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan, tafadhol. Baik Ustaz, kami bacakan pertanyaan dari jamaah. Sebentar. Ustaz, bagaimana cara menyikapi jika ulama yang kita ikuti melakukan yang tidak bisa kita contoh? Misalnya tidak bisa membina keluarganya, bahkan menuju proses cerai. Apakah jamaahnya masih bisa mengikuti tausiahnya atau kita tidak mengikutinya? Sudah. Nah, baik. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Inilah tadi yang kita sampaikan para jamaah, bahwasanya di antara hal yang harus diketahui ketika amar ma'ruf nahi mungkar, si pelaku amar ma'ruf nahi mungkar harus menjadi suri tauladan, harus menjadi contoh, ya. Dan juga diperingatkan di dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini semuanya adalah sebagai jawabannya, yang artinya kalau memang ada seorang dai, katakanlah demikian, ketika di dalam ceramah dan yang lainnya demikian, kemudian di dalam rumah tangganya ternyata tidak menggambarkan apa yang disampaikannya, yang pertama bahwasanya kita jangan suudzon terlebih dahulu. Artinya apa? Wah, nggak ada gunanya kalau ngaji dengan ustadz ini, yang keluarganya aja berantakan, misalkan demikian. Kita harus tetap mendudukkan sebagai seorang talib, mendudukkan sebagai seorang penuntut ilmu, ya. Selama yang kita dengarkan dari ustadz tersebut, dari dai tersebut, itu adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, maka tidak ada madaratnya bagi kita, dan kita memang harus menerimanya. Adapun nanti kehidupan di luar itu, kehidupan pribadinya dan yang lainnya ternyata demikian, kita pun juga tidak bisa memastikan bahwasanya apa sih sebenarnya permasalahannya, apa sebenarnya permasalahannya di rumah tangganya itu apa. Apakah permasalahan di rumah tangganya itu memang permasalahan yang mengharuskan akhirnya yaitu sampai mendekati perceraian, ataukah bagaimana, ya. Artinya kesalahannya itu kesalahan di siapa kita juga tidak tahu, apakah di suaminya, sang ustadznya atau dai-nya, atau kesalahannya di istrinya, atau mungkin ada campur tangan keluarga dan yang lainnya. Masih banyak kemungkinan, ya, masih banyak kemungkinan. Ya, walhasil sebagai seorang penuntut ilmu, ya, selama kita ketika menerima yaitu keilmuannya itu benar, ya, kemudian yang disampaikan itu juga memang benar, ya kita terima hal yang benar tersebut. Adapun kalau ada informasi negatif dari kehidupan pribadinya, tidak kita jadikan contoh, kita tidak kemudian menggabung-gabungkan secara langsung. Tapi catatannya, kadang-kadang yang muncul adalah efek dari hal itu. Asalnya kita tidak tahu kehidupan seorang dai, seorang ustadz, kita ketika mendengarkan ceramahnya ya kita menerima saja. Tapi ketika mendengarkan latar belakangnya, akhirnya kita jadi suudzon. Nah, jadi suudzon, mas ini yang diomongkan paling nggak sesuai dengan yang dilakukan di rumah. Nah inilah, ini mesti ada efeknya demikian, ada efeknya demikian. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya kalau memang kita muncul suudzon semacam itu, ya sudah, kita mungkin
hilangkan suudzon tersebut, kita fokus kepada mencari ilmu. Adapun masalah itu adalah masalah pribadi dari seorang ustadz tersebut. Kalau kita menginginkan katakanlah kejelasan, kemudian bagaimananya, ya kita mungkin bisa bertanya kepada yang lain tentang masalah hal itu, dalam arti bahwasanya permasalahannya itu bagaimana, sejauh mana, ya. Kalau memang kita tidak ada kepentingan di situ, ya sudah, tidak perlu ikut campur di dalamnya. Dan yang kedua, kalau misalkan kita ternyata memaksakan diri mendengarkan tidak nyaman, ya sudah, kalau memang tidak nyaman nggak usah mengikutinya, daripada kita mendengarkan kemudian kita malah suudzon tadi itu. Dan ini terjadi para jamaah. Artinya ketika kita sedang mendengarkan orang yang berbicara itu, kemudian kita tidak nyaman untuk mendengarkan, kata-kata yang disampaikan itu kita kita persepsikan demikian. Ya, oh ini mah paling begini, paling begitu. Itu yang tidak baik seperti itu. Ya, kita tidak baik yang semacam itu. Ya sudah, kalau emang kita enggak cocok dengan demikian itu, sudah, kita mungkin bahasanya kalau memang kajian di yang lainnya. Walhasil intinya antara apa yang disampaikan oleh seorang dai dengan kehidupan pribadinya itu jangan langsung disambungkan, karena kita tidak tahu permasalahan aslinya itu bagaimana. Walaupun mungkin sampai firaq, sampai cerai, ya kalau memang ternyata kondisi keluarga itu menuntut demikian, itu tidak serta-merta yang salah adalah ustadznya, bisa jadi yang salah adalah istrinya atau ada pihak ketiga dan yang lainnya. Memang bisa jadi yang salah juga ustadznya, juga bisa jadi. Nah, ustadz juga manusia, yang artinya bisa jadi karena hawa nafsu kemudian salah, bisa jadi juga. Ya, hasil intinya para jamaah, hendaklah kita ketika kita sedang belajar menuntut ilmu, kita ambil ilmu yang memang itu bermanfaat. Adapun kehidupan pribadi seorang ustadz, kita jangan kemudian langsung ikut bercampur di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Di lingkungan terkecil tetangga kami ada yang suka kumpul-kumpul berkaraoke di siang hari, yang bunyi-bunyiannya sangat mengganggu karena kerasnya musik dan nyanyian bersama-sama. Bagaimana cara menyampaikan yang ma'ruf agar tidak terjadi kesalahpahaman, mengingat banyak yang terganggu tapi tidak berani mengingatkan? Jazakallahu khairan pertanyaannya. Kalau memang kondisinya demikian dan pertanyaannya itu memang banyak yang terganggu, nah ini kita memang sebaiknya memastikan banyak terganggu itu pertama kita terganggu. Kemudian yang kedua, nanti mungkin tetangga kita yang lain kita ngobrol, apakah merasa terganggu dengan tetangga kita yang membunyikan musik itu. Kalau dia mengatakan iya, ya sudah, bahasanya kita data siapa saja yang terganggu, ya kita data. Kemudian kalau sudah kita punya data yang terganggu itu, di situ kan namanya lingkungan sekitar ada Pak RT-nya, ya. Wallahu alam kalau Pak RT ternyata juga mendukung. Ya kalau Pak RT misalkan tidak bisa dilapori, ya Pak RW-nya, ya sampai nanti di atasnya. Walhasil intinya ketika kita menyampaikan hal itu tidak secara langsung ke dia karena mungkin kita tidak berani atau tidak mampu, ya sudah, kita pakai tangan orang lain, tangan yang berkuasa, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dan yang lainnya. Ya, dan kita harus sabar, Artinya perubahan itu tidak bisa serta-merta, mungkin butuh proses. Ya, butuh proses. Ketika kita menunggu proses itu kemudian kita tidak nyaman di situ, ya ketika dia melakukan aktivitas itu, ya kita sementara mungkin menjauh, ya menjauh untuk supaya mengurangi madharat yang ada. Artinya mungkin kita pergi kemana dulu, nanti balik ketika sudah tidak seperti itu lagi. Ya, intinya bahwasanya kalau kita sudah punya data orang-orang yang merasa terganggu, nanti kemudian bisa menyampaikan kepada yang berwenang,
Nah, ini sebagai gambaran apa yang kondisi real yang ada di tempat kita ini, khususnya yang di Malang atau di Jawa Timur, yang alhamdulillah sudah difatwakan tentang haramnya horeg gitu ya. Ya, itu gambaran kecilnya seperti yang ditanyakan tadi itu. Awalnya melakukan satu itu terganggu, gak berani. Tapi lama kelamaan ternyata baru tahu madorotnya semakin lama semakin besar. Akhirnya siapa yang bisa bertindak? Ya penguasa melalui fatwanya MUI tersebut. Alhamdulillah. Ya, jadi di sini kita memanfaatkan yaitu kekuatan dari penguasa, dalam hal ini adalah mungkin RT, RW atau Pak Lurah, maka ini untuk bisa menegurnya. Adapun nanti perubahannya ya kita harus sabar. Bisa jadi ditegur pertama nggak berubah. Ya kita doakan juga semoga orang itu mendapatkan hidayah, dan itulah ujian, itulah cobaan kita ketika kita bermasyarakat demikian. Karena dimanapun kita bermasyarakat mesti saja ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena sebaliknya para jamaah, mereka itu juga tidak menginginkan keberadaan kita. Kita merasa kita ini orang baik, kita ini nggak mengganggu. Ya, tapi mereka kadang-kadang merasa tidak ingin keberadaan kita di situ. Orang ini ini kan begitu. Kita juga harus tahu diri itu loh. Ya, meskipun kalau diukur secara benar tidaknya, ya kita benar dia salah. Tapi persepsinya kan demikian. Ya, bahasanya sampai muncul, oh nggak kerasan di sini, pindah sana kan. Kita bisa jadi digitukan. Nah inilah, tinggal kita itu sabar, tetap pengen di situ atau tidak. Ya pilihannya gampang aja. Kalau emang bisa sabar, lakukan upaya itu. Kalau tidak sabar ya cari tempat lain, hijrah kan gitu. Ya wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, seringkali jika kita nahi mungkar mengakibatkan orang tersinggung dan perpecahan. Lalu bagaimana hal ini dihadapkan dengan kaidah menghindari mudorot didahulukan daripada maslahat? Nah, para jamaah, yang namanya ingkarul mungkar atau lebih umumnya adalah dakwah, ini adalah menyinggung. Jadi kalau kita berdakwah, kita ingkarul mungkar tidak menyinggung, tidak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Jadi kalau ada pertanyaan supaya tidak menyinggung, ya mohon maaf, ini bisa dikatakan yaitu tidak mungkin, karena pasti menyinggung. Dan itu tujuannya sebenarnya. Tujuannya adalah kita menyinggung dia agar dia itu ngerti kalau dia itu salah. Kalau kita dakwah kepada orang, tujuan kita apa? Supaya dia mengerti kalau dia itu salah, karena tersinggung oleh kita. Bahasa tersinggung inilah yang harus kita cermati para jamaah. Ya, jadi kalau kita nasihati orang agak tersinggung, coba sih dibalik sekarang. Kita pernah dinasihati orang ataukah tidak? Ketika tidak dinasihati, kita itu tersinggung atau enggak? Insya Allah pasti tersinggung. Tapi setelah tersinggung kemudian, oh iya ya, ini ternyata enggak benar. Ternyata begitu. Dulu saya begini, sekarang begini. Kita tersinggung, akhirnya kita itu tahu kesalahan kita. Jadi kalau kita mau berdakwah tidak menyinggung, susah, ya, tidak mungkin kayaknya. Kalau tidak tersinggung berarti dia tidak berubah, tidak ada perubahan sama sekali. Maka dari itu para jamaah, yang namanya dakwah atau apalagi nahi mungkar itu jelas menyinggung, itu jelas menyinggungnya. Hanya dengan caranya bagaimana itu. Apakah ada yang menyinggung dengan cara yang langsung keras, ada yang dengan cara lemah lembut. Nah ini yang harus kita pahami yang tadi itu. Langkah-langkahnya bagaimana? Tetap menyinggung, harus disinggung memang. Kalau tidak disinggung nggak sadar, nggak ngerti tentang kesalahannya. Dan akibat yang muncul itu tadi memang harus kita perhatikan. Apakah maslahat ataukah madorot? Kalau memang kita kemudian mendakwai, kemudian dia tersinggung, kemudian muncul madorot dan madorotnya lebih besar, ya sudah kita pending dulu, kita tahan dulu, cari waktu yang mungkin tenang dulu, baru kemudian kita ingatkan lagi dengan lemah lembut. Tapi kalau misalkan kemudian kita menyinggungnya, ternyata sudah beberapa kali kita dakwai, kita singgung, itu kemudian dia
kelihatannya ada arah-arah menyadari, nah ini kita agak gencarkan untuk mendakwahinya. Mungkin dia sudah mulai sadar, sudah mau baik, nah ini kemudian kita semakin sering untuk mendakwahinya. Ya, adapun di kaidah yang kita katakan tadi, darul mafasid muqaddam ala jalil masalih, ini adalah mengenai akibatnya. Memang selama masih ada madorotnya, maka itu kita hindari. Jangan sampai madorot nanti kemudian menghilangkan maslahat. Sebaliknya, kita jangan hanya karena maslahat kemudian madorot itu juga kita timbulkan. Ini yang tidak benar. Yang artinya bahwasanya madorot ini, mafsadat ini jangan sampai muncul karena kita. Karena sudah ada madorot yang ada, kita dakwai, kita ingkar mungkar, kemudian ada madorot lagi. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi jangan sampai menimbulkan madorot yang lain. Kecuali kalau memang perbandingannya jelas, kita ingkari, madorotnya hilang, ya. Kemudian masih muncul madorot yang sedikit tapi maslahatnya besar, yaitu tetap kita lakukan. Makanya di dalam kaidah tadi itu diantaranya diarahkan paling tidak ketika muncul yang namanya madorot ini separuh ataukah lebih banyak, ya, maka itu kita tidak melakukan terlebih dahulu. Tujuannya maslahat, tapi karena ada madorot kita hindari terlebih dahulu. Cari waktu, cari kesempatan, cari cara yang lebih baik lagi. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada 2 pertanyaan Ustaz. Apakah diizinkan? Satu aja, Mbak. Satu ya. Apakah perkara amalia yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan saudari kita perlu kita ingkari? Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya, nah, yang namanya kemungkaran sudah di awal kita katakan adalah segala sesuatu, segala hal yang itu menyelisihi syariat, yang menyelisih syariat. Entah itu berupa keyakinan, entah berupa itu amalan, apakah itu amalan sehari-hari atau bukan amalan sehari-hari, misalkan amalan bulanan atau amalan tahunan dan yang lainnya. Intinya bahwasanya ketika ada amalan yang tidak cocok tetap kita ingkari. Bagaimana mengingkarinya? Sebagaimana hadis yang kita katakan, kalau memang saudara kita melakukan amalan yang tidak benar, ketika kita mengingkari itu bisa secara langsung dan dia itu mendengarkan apa yang kita katakan, maka dengan tangan langsung, kalau kita memang mampu. Tapi kalau misalkan kemudian kita nanti ketika langsung melarang, jangan lakukan ini, lakukan ini, itu ternyata dia belum bisa menerima, ya dengan nasihat, dengan lisan diberitahu perbandingan diberikan ilmu, yang benar itu begini, kalau itu enggak benar, ya dengan lisan dinasehati, ya dinasehati. Tapi kalau ternyata yang mau kita ingkari itu mungkin lebih senior, lebih tua dari kita, ya kalau kita ingkari secara langsung itu nanti mandorotnya besar, ya sudah dengan hati, ya dengan hati. Kembalinya tetap seperti itu. Hasil intinya untuk bisa merubah kemungkaran, apalagi di keluarga kita, di kerabat kita, yang terpenting adalah jalin silaturahim. Ya, jalin silaturahim, hubungan baik dengan mereka. Mereka melakukan kemungkaran itu dosa dia, ya. Tapi silaturahim untuk kita jalin, kita intinya kalau belum bisa mengingkari kemungkaran, banyaklah amar ma'ruf, sehingga orang itu percaya kepada kita. Kalau sudah percaya pada kita, kita berikan ingkarul mungkar, ya. Supaya apa? Ya supaya nanti yang kita sampaikan bisa diterima. Jadi kadang-kadang porsinya itu yang sering adalah ingkarul mungkar, amar ma'rufnya itu kurang, ya, ini malah salah, ya. Padahal sebenarnya lebih mudah amar ma'ruf daripada nahi mungkar. Nahi mungkar itu resikonya besar, kalau amar ma'ruf resikonya kecil. Maka seringlah kita memberikan amar ma'ruf pada dia, ya. Ketika dia melakukan perbuatan tidak benar, ya sudah kita sampaikan bahwasanya mungkin kamu banyak melakukan banyaklah istighfar dan taubat, ya. Kita tidak langsung mengatakan kesalahannya apa,
Kita manusia ini banyak salah, banyak dosa, hendaklah banyak yaitu istighfar dan taubat supaya Allah memberikan pintu kebaikan pada diri kita dan yang lainnya. Nanti kalau sudah kita kemudian nyaman ngomong sama dia, ngobrol sama dia, yang kita sampaikan mungkin didengarkan, ya sedikit-sedikit ingkar mungkarnya dimasukkan. Oh, tadi kalau kamu sholat itu ada yang kurang pas, harusnya seperti ini. Nah, pelan-pelan, ya pelan-pelan, sedikit-sedikit kita merubahnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi inilah para jamaah yang kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.